Halo rekan Dao semua, gimana kabarnya? Semoga kalian baik-baik saja ya. Kali ini Mimin akan membahas salah satu makhluk paling ikonik, yaitu kelabang beku bersayap 6. Di balik keindahan dunia kultivasi yang megah, tersimpan rahasia kuno tentang makhluk purba yang kekuatannya mampu mengguncang langit. Kisah ini bermula dari sebuah pertaruhan nyawa di dunia fana, ketika Han Li mendapatkan sekelompok serangga aneh peringkat ke-18 dari seorang kultivator bernama Liu Yu. Siapa sangka, makhluk yang sekilas menyerupai kelabang biasa ini ternyata menyimpan darah murni dari naga sejati atribut es. Namun, membudidayakan makhluk dengan garis keturunan agung seperti ini adalah keputusan paling berbahaya yang pernah diambil oleh Han Li. Inilah kisah tentang kelabang beku bersayap 6 serangga spiritual legendaris yang tidak hanya memiliki kecepatan mutlak di peringkat 3 besar dunia, tetapi juga menyimpan keangkuhan luar biasa yang kelak membuatnya berani mengkhianati Han Li setelah mereka naik ke alam atas. Meskipun menyandang nama kelabang, makhluk-makhluk ini bukanlah hama tanah biasa. Jauh di dalam tubuh mereka, mengalir darah murni naga sejati atribut es. Potensi purba inilah yang dicium oleh Han Li, seorang kultivator yang terkenal penuh perhitungan dan tidak pernah menyia-nyiakan kesempatan. Di tangan Han Li, proses evolusi makhluk ini yang seharusnya memakan waktu ribuan tahun, dipangkas secara brutal melalui metode ekstrem. Alih-alih membiarkan mereka tumbuh alami dari bersayap 2 menjadi bersayap 4, Han Li terus-menerus mencekoki mereka dengan Snow Soul Pills, pil jiwa salju, berkualitas tinggi. Puncaknya, ia mengurung 12 individu terkuat dalam satu wadah dan membiarkan mereka saling membantai dalam ritual kanibalisme yang kejam. Fusi ekstrem ini memicu lompatan evolusi yang mustahil, melompati seluruh fase normal dan langsung melahirkan satu entitas agung, kelabang beku bersayap 6. Wujud barunya begitu memukau sekaligus mengerikan. Tubuhnya bertransformasi menjadi putih salju berkilau bagai kristal es murni, tanpa ada noda sedikit pun. Di punggungnya, merekah 3 pasang sayap transparan yang tampak rapuh, namun menyimpan kekuatan magis. Seiring dengan perubahan fisik ini, insting liar mereka lenyap, digantikan oleh kecerdasan dan kesadaran diri yang setara dengan manusia dewasa lengkap, dengan sifat licik dan keangkuhan khas ras naga. Dalam pertempuran, makhluk ini adalah bencana berjalan. Napas es yang disemburkannya mampu menciptakan ice domain instan, membekukan radius hingga 160 km seketika. Es spiritual ini tidak hanya membekukan fisik, tetapi juga menghentikan aliran energi spiritual dan mengunci jiwa musuh. Kecepatannya pun berada di level yang sepenuhnya berbeda. Jika pada tahap bersayap 2 dan 4 ia hanya bisa melampaui senjata sihir kultivator Nascent Soul, dalam wujud bersayap 6 ini, ia masuk dalam peringkat 3 besar serangga tercepat di dunia. Mampu melakukan teleportasi jarak pendek dan menghilang tanpa jejak dalam sekejap mata. Namun, kecerdasan tinggi dan kebanggaan akan darah naga sejati menjadi pedang bermata 2 bagi Han Li. Ketika mereka berhasil naik ke alam atas Spirit Realm, kelabang ini menolak untuk terus menjadi peliharaan. Dengan kelicikannya, ia berhasil memutuskan segel penjinak hewan milik Han Li dan melarikan diri ke dunia yang lebih luas untuk berkultivasi secara mandiri. Pengkhianatan itu justru membawanya pada puncak kejayaan yang baru. Di alam atas, ia berhasil bertransformasi menjadi bentuk humanoid, mengambil nama Hai Yue, dan merangkak naik hingga mencapai tahap kenaikan agung Grand Ascension Stage. Ia menjelma menjadi salah satu monster penguasa yang paling ditakuti di seluruh alam, membuktikan bahwa serangga kecil yang dulu diserahkan demi jaminan hidup di dunia fana telah tumbuh menjadi entitas kosmik yang mampu mengguncang langit sebelum akhirnya takdir membawanya kembali berhadapan dengan Han Li yang sudah jauh lebih kuat. Pertemuan kembali ini menjadi salah satu momen paling mendebarkan dalam sejarah perjalanan Han Li. Kelabang bersayap 6 yang kini telah menjadi Hai Yue, sang penguasa berwujud manusia di tahap kenaikan agung. Mengira dirinya sudah cukup kuat untuk menghapus noda masa lalunya sebagai hewan peliharaan. Namun, ia lupa satu hal. Han Li yang ia hadapi sekarang bukan lagi kultivator lemah dari dunia fana, melainkan sosok monster yang tumbuh jauh lebih mengerikan daripada yang bisa ia bayangkan. Alih-alih terjadi pertempuran yang menghancurkan langit dan bumi, Hai Yue justru harus menerima kenyataan pahit. Semua keangkuhan ras naga dan kultivasi tingginya runtuh seketika di hadapan kekuatan mutlak Han Li yang baru. Takdir seolah mempermainkannya. Setelah semua pelarian, pengkhianatan, dan ribuan tahun kultivasi mandiri yang ia tempuh dengan darah dan air mata, ia kembali disadarkan bahwa di atas langit masih ada Han Li. Pada akhirnya, pelarian sang kelabang legendaris ini pun menemui titik akhirnya. Meskipun sempat mencicipi tahta tertinggi sebagai penguasa absolut, takdir mengikatnya kembali ke tempat di mana ia dibesarkan. Kisah kelabang beku bersayap 6 ini menjadi bukti nyata bahwa di semesta kosmik yang begitu luas ini, tidak ada satupun entitas bahkan keturunan naga sejati sekalipun yang bisa benar-benar lari dari garis takdir yang telah digariskan bersama Han Li.
Nah, itu dia kisah luar biasa dari kelabang beku bersayap 6. Serangga spiritual yang awalnya cacing tanah biasa, tapi berhasil berevolusi jadi penguasa kosmik, walau ujung-ujungnya harus tetap sungkem sama Hanli. Menurut rekan Dao semua, apakah keputusan kelabang ini buat mengkhianati Hanli itu masuk akal karena harga diri ras naganya? Atau sebenarnya dia cuma kurang perhitungan aja? Tulis pendapat kalian di kolom komentar bawah ya. Kita diskusikan bareng-bareng. Jangan lupa juga buat klik tombol like kalau kalian suka sama pembahasan kali ini, share ke sesama rekan Dao kalian, dan pastinya subscribe biar nggak ketinggalan pembahasan seru seputar dunia kultivasi lainnya dari Mimin.